Intinya ada beberapa mazhab mungkin ya. Mazhab ya. Ada yang harus menghadap ke kantor, harus yang berhadapan. Yang pasti menghadap itu harus hadir, harus menandatangani. Iya. Jadi maksudnya yang dilakukan sama Kak Miki ini kan pada saat dia mungkin karena terlalu takut atau mungkin para pihak ini nggak berani keluar, akhirnya beliau yang mendatangi gitu. Itu boleh ya? Boleh diizinkan nih. Boleh, tapi jangan sering-sering ya. Alhamdulillah tapi kesini kan udah. Boleh ditambahin nggak? Gimana Jadi Kak? prinsipnya itu profesi itu kan melekat pada diri seseorang. Oke, ya. Notaris PPAT itu bukan karena kantornya, kantor itu hanya kewajiban administrasi. Iya. Tapi melekat di diri, artinya kenapa harus berhadapan para pihaknya di Kepada notaris ya. notaris PPAT. Mau di mana aja nggak masalah selama Iya. dalam wilayah kerja. Wilayah kerja ya. Catatannya wilayah kerja. Catatannya Oke. itu. Ya. Berarti Mau datengin, didatengin, iya. nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, itu jadi masukan baru juga nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau penasaran selama ini gimana sih mekanismenya ketika notarisnya yang harus datang kepada Bahasan para lama pihak. malah. Bahasan baru malah kalau bisa virtual ya. berhadapan tidak harus fisik, harus Gitu. Masih Bisa. Tapi panjang. belum ada aturan sih. Oke, mungkin ke depan tuh bisa jadi bahan kajian ya, karena memang kondisi kita udah mulai ke sana kan. Kalau Kak Ayus gimana? PMP-nya, sorry, kantornya maksud saya. Jadi buat teman-teman di Palembang kita kasih info juga bahwa kantornya Kak Ayus ini ada di PMP Mangdin ya. Gak apa-apa nih Kak ya? Boleh. Oh boleh banget. Endorse ya. Kontaknya ada di bawah ya. Jangan lupa nanti Kak. Endorse masuk. Endorse masuk. Jadi kira-kira pertama. Iya. Kira-kira antara lantai 1 dan lantai 2 imbang nggak nih Kak? Coba kira-kira gimana? Yang pasti tadi untuk lantai 1. gitu. Untuk pandemi ini kalau untuk notaris itu sama tadi sudah dijawab Galuh gitu kan. Kalau ditanya kantor ada perubahan, alhamdulillah sampai sekarang tidak berubah. Tetap 2,5 lantai itulah. Kantornya belum lebar, belum nambah meningkat, artinya masih ini gitu kan. Ya itulah ya, mungkin untuk pandemi ini kita semua orang mungkin segala bidang, entah pedagang pempek, mungkin notaris atau bidang lainnya, ini pasti terdampak semuanya gitu kan. Terutama kita juga notaris, mungkin tidak perlu diomong ke nian dalam artian, wah nih saya ini lagi berkurang gitu kan. Itu tinggal kebijakan kita lah gitu kan untuk memanage karyawan. Mungkin dari karyawan tadi, wah biasa dapat bonus ini kaget dulu ya gitu ya. Bonus tuh Bapak ya. Ada. Luar biasa. Kalau dia rajin, itu pepek juga. Sekantor. Bonusnya di bawah tuh. Lah gitu kan. Oke. Jadi ya memang banyak terdampak lah. Jadi memang bisa-bisa gitu mungkin saatnya kita bersyukur dulu lah dengan keadaan seperti ini. Mungkin apalagi awal-awal pandemi yang di bulan Maret itu mungkin lebih banyak di rumah gitu kan. Iya, betul. Mungkin dengan di rumah ya kita selama ini sibuk di kantor bisa ketemu sama keluarga gitu kan, anak istri lebih banyak itu kan. Ya kalau untuk saat ini pokoknya disyukurilah gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Kita agak tenang nih dengar Kak Ayus ngomong. Iya. Jadi sejuk lagi kan. Kalau ini ibu yang paling cantik ini, sebelum saya tanya ya, saya perhatiin kayaknya beliau nih aktif di benang 3, benang 2. 9. Itu kira-kira Bu Fani apa memang hobi atau memang faktor juga imbas dari corona? Pertama hobi pastinya. Memang hobi ya. Kalau faktor corona malahan sebelum yang kita disuruh lockdown itu udah mulai persiapannya. Baru nggak taunya lockdown kita disuruh di rumah nggak boleh kemana-mana, makin aktif lagi di rumahnya. Iya. Itu jualannya. Benang 3, benang 2. Itu kayaknya Ya udah dijelasin dulu. Sambilan jualan. Jualan baju, jilbab. Itu kenceng Kak sekarang. Makanya saya nanya apa Alhamdulillah sih. pengaruh dari ini atau memang hobi gitu kan? Enggak sih, ya. Endorse masuk. Tapi alhamdulillah loh. Ini 2. Iya. Itu Tapi tidak beralih kan? Enggak. Tetap ke notaris. Oh, tetap itu yang paling utama. Iya. Jabatan utama. Alhamdulillah malah corona ini makin orang tuh belanja online-nya makin kencang. Boleh ditanyakan ke istri-istrinya. Pasti belanja online. Ini video jangan ditonton ibu-ibu. Iya. Walaupun nggak tahu pakainya kapan kan mereka, yang
beli dulu. Nah mungkin Kak kembali nanya nih PPD mengenai lagi nih. tentang mekanisme yang sedang kita hadapin. Kita kan disuruh sama pemerintah juga ya ada anjuran untuk terus pakai masker. Nah ketika nanti pada saat penghadap datang gitu, ini kalau ini nggak apa-apa karena kita lagi bincang-bincang. Agak jarak-jarak. Itu gitu. secara mekanismenya gimana itu? Apakah memang harus tetap digunakan selama proses atau cukup dengan mengenal? Mungkin silakan Kak dijawab dulu. Ya, kalau kaitan dengan masker yang diwajibkan oleh pemerintah itu kan kita juga sebagai warga negara itu kan patutlah kita untuk mengikuti anjuran tersebut. Jadi kepada klien juga yang datang, kita ada protokol seperti kata Pak Sambudi tadi kan ada protokolnya. Cuman untuk dalam penandatanganan sudah pasti kita prinsip mengenal klien itu atau penghadap itu harus kita lakukan. Jadi harus kalau pakai masker kan kita harus mencocokkan apakah memang benar seseorang itu sesuai dengan identitas yang dibawa. Jadi dia harus lepas tetap, walaupun nanti setelah itu dia Dipakai lagi ya. Tidak harus Sepanjang ini ya proses. Betul. Ada tambahan nggak kira-kira mengenai penggunaan masker nanti pada saat kita penandatanganan itu? Yang datang itu kan relatif. Iya. Ada yang memang benar-benar patuh dengan protokol. Iya. Tidak kita paksa juga sih kalau aku. Tapi sekurang-kurangnya pada saat mau difoto buka dikit. Iya. Sudah difoto tutup. Artinya kalau tetap memang pun dia nggak mau dilakukan sesuai dengan standar kita juga standar kan? UJN-nya tetap dilakukan. Iya. Nah terus Kak pernah nggak nih misalnya kan kalau di depan kantor mungkin disediain nggak untuk tinggi Cek suhu ya? Cek suhu gitu? Kalau aku tidak. Enggak ya, Terserah. belum. Kalau Nih cuci tangan, pakai Iya. sabun. kalau misalnya nih Kak ada kejadian di kondisi dimana misalnya kantor notaris menerapkan itu, kemudian ternyata si klien yang bersangkutan tinggi badannya itu udah di atas batas normal. Suhu badannya ya? Iya suhu badannya. Kira-kira gimana itu Kak solusinya kalau misalnya kejadian seperti itu? Ya mungkin tergantung si kantor notarisnya ya. Iya. Nah, kalau memang mereka mau menolak boleh sih. Boleh ya. Karena kita masalahnya itu kan salah satu indikasi. Karena suhunya tinggi bisa kan belum tentu dia apa? Iya, itu tadi. Ya, itu jadi kena COVID ya. Iya. Belum tentu. Untuk antisipasi boleh sih kalau ini tergantung. Iya, jadi dari tetap kantor notarisnya. artinya selama pandemi ini kita harus tetap bisa mengcombine nggak ya antara UUJN yang kita pegang sebagai protokol kita juga dengan protokol kesehatan yang disampaikan sama pemerintah kan. Karena jangan sampai juga terjadi apa istilahnya klaster ya. Kalau sekarang itu kan adanya perkumpulan itu biasanya disebut klaster. Yang satu kena bisa berimbas sama yang lain gitu. Oke. Mungkin ada yang mau nanya ke para narasumber dari Kak Miki. Kan langsung sharing. narsum dan sharing. Santai ya, makan permen. Silakan Kak Miki mungkin ada pertanyaan. Dan Miki. Dari saya, dari Bapak sih coba. Iya. Saya cari dulu formulasi dulu. Apa ya? Kalau aku sih lebih ke ini kan perdana ya. Nah, mungkin suasana seperti ini yang kita bangun ke depan. Iya. Ayo kita belajar. Iya. Tapi juga santai, Iya. silaturahim. Itu. Kali nanti Ini kita mungkin kalau nanti yang kedua kita bisa buat apa online ya, yang mau nanya maksudnya jadi bisa interaktif juga kayak dari bisa. teman-teman yang nggak bisa hadir di Oh sini. bisa kayak gitu ya? Bisa. Iya, jadi kita bisa Tapi menampung mereka pertanyaannya. harus Live kayak siapin. Facebook segala Iya. macam. Bisa. Bukannya udah dilarang MK? Sekarang bisa live YouTube. YouTube bisa live. Bisa. Oh yang itu yang laporan RCTI udah di ini setujui. Belum. Masih Lagi digugat. Jadi masih ada celah untuk kita lagi juga. Berarti untuk saat ini aman berarti. Juga gugatannya itu kan juga Susah nih ngomong sama orang hukum. OTP-nya apa istilahnya Detail. si pabriknya. Iya. Si atasnya si Si perusahaannya. Facebooknya lah, katakanlah kalau pakai Facebook, Kalau Facebooknya. YouTube ya itu Facebook, Instagramnya masih belum kena ke media konten tapi bakal kena sih kelihatan. Ini tim ininya ya. Karena legalnya. iya. Paham Kebutuhan kita juga kan tinggi soalnya. Iya, seperti ini. perlu. Ya, jadi itu Lagi kalau, tiba-tiba. kalau kita ingat yang acara yang kita sedang lakukan ini kan yang awalnya itu
biar ada kegiatan di masa pandemi. Iya benar. Kegiatannya berbagi ya pengalaman, pengetahuan. Kenapa tidak digunakan Zoom kan karena Zoom itu kan rata-rata juga berbayar. Kita cari metode lain yang untuk biar terdokumentasi dan jangka waktu lama dan gratis. Gratis ya. Cukup punya kuota tapi ya. Iya. Kalau di-upload pakai kuota kan, pakai kuota. Makanya itu mungkin nanti juga dimulai dengan kayak Pak Sambudi tadi kita ngobrol-ngobrol. Iya. Wawancara. Iya, jadi sekalian kan kita ini di sini juga mau melaunchingkan. Jadi kayak untuk sementara kita mungkin komunitas ya, kayak notaris PPAT untuk yang kita nanti tinggal namanya tinggal ditambahin aja apa namanya kita godok-godok bareng. Intinya kalau bahasa kekiniannya kita mau jadi YouTuber tahu. Ya, tapi maksudnya ini sekalian edukasi, nanti setiap pembicaraan pasti ada nilai edukasinya biar nantinya kan terekod misalnya kita mau nyari data, mau nyari pembicaraan atau kayak manapun kita bisa bisa searching. Sebenarnya emang ini positif banget ya karena saya pengalaman pribadi Kak Abrian, walaupun pada saat saya jadi notaris perdana dulu pertama jadi punya om yang juga udah notaris, mau nanya tuh maju mundur karena kan kadang-kadang kita tuh sudden death ya ketika ada klien datang saat ini kita harus nanya gitu kan. Itu kan rasanya nggak mungkin. Nah dengan adanya program ini mungkin nanti kita kasih tema satu-satu gitu Kak, mungkin tentang ini tentang apa gitu kan, sehingga ketika ada ALB atau teman-teman yang mungkin baru mau jadi notaris bisa tinggal buka YouTube-nya ini komunitas ini deh. Jadi dia tinggal tek bentar ya Bu ya, saya nonton bentar gitu kan, udah langsung bisa jawab kan, jawabannya taunya jawaban Kak Abrian kan. Dan terkadang juga orang tuh lebih masuk ilmu itu kan via kita nonton dan mendengar daripada kita membaca. Makanya orang tuh kadang lebih cepat ingatnya dari nonton. Bener. Makanya kita menyesuaikan zaman juga sih ya. Alhamdulillah juga kita udah punya YouTuber yang walaupun udah senior tapi peralatannya luar biasa. Peralatannya, kameranya, timnya. Jadi sebelum hari ini yang kedua nih. Ngobrol lah aku, Ian sama Ayus. Ayo Pak, kita buat kegiatan apa YouTube. Aku kena untuk perlengkapan dan peralatan. Langsung nonton dong. Sudah gitu. Kontennya kau. Acaranya Yus. Kalau Kak Ayus acara dan konsumsi. Iya. Lah kejinguan itu. Jadi intinya kita kemarin ngobrol singkat, ngobrol ini yang penting kemarin panjang nih bahasannya begini. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Yang penting kita jalan dulu. Jalan dulu juga termasuk kemarin ini kayaknya kalau kita bertiga ini wongnya ini yang tidak terlalu milenial gitu kan. Jadi mengundang-undang lah gitu kan. Nggak enak dipandang lah gitu. Iya. Tadi pertanyaan Bapak Adrian tadi kan itu bisa live ya. Itu salah satu pertanyaan bahwa ternyata saya pikir juga tadinya kita bikin upload tinggal orang nonton, ternyata juga bisa online live juga. Terus ada kalau gaptek ternyata. Jadi agak-agak sudah ini, makanya kita ajak Fani, ada Miki gitu kan, ada beberapa teman-teman yang kayak kita nilai memang bisa lah gitu kan, mereka lebih paham ke dunia yang entertain saat ini gitu. YouTuber ini digital ya. Jadi kita ada pemikiran berjalan juga mungkin nggak bisa, makanya dibantu gitu kan. Apalagi agak gimana tuh pas habis ngomong langsung wow gitu ya. Emang yang paling harus dipikirkan itu hostnya. Tim kreatif di belakangnya itu tuh gampang. Kita cari tema-tema. Ini kalau saya nggak dipancing ngomong nggak bisa ngomong ini. Makanya memang harus semuanya. Ya udah, alhamdulillah berarti dari pertemuan ini mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi acara yang bermanfaat ya Kak ya. Amin. Acara yang jadi dari kita untuk kita lah. Betul. Gitu kan. Tanpa harus ribet-ribet kita dibikin santai. Dan yang pasti kita sangat berharap nanti teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir bisa ikut interaktif gitu. Jadi kita juga bisa dapat
pertanyaan gitu ya, kan. Kita bisa open karena question sebetulnya dulu. ya di dunia notaris itu sangat banyak loh Kak kalau mau dibahas kan. Mulai dari Dispenda, mulai dari BPN dan seterusnya, itu barangkali bisa jadi jembatan lah ya kita. Jadi akhirnya nanti finalnya yang kita harapkan apa yang menjadi masalah itu bisa ada solusinya semua, baik secara langsung maupun dari keterangan dari narasumber kita. Nantinya juga tamu yang bakalan kita undang itu kan nggak sebatas kita rekanan notaris, PPAD, teman-teman yang senior, tapi nanti kemungkinan kalau misalnya waktunya berkenan juga oleh beliau-beliau, kayak instansi-instansi kita coba undang, anggota DPR, yang ganti-gantian sesuai temanya nantinya. Gitu. Ya, intinya media ini digunakan sebagai cara lain kita untuk memperkenalkan notaris BPAD. Termasuk cara lain juga kita untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada. Kan kalau selama ini mungkin kita harus audiensi, itu birokrasinya ribet. Benar. Seperti ini kan sekali audiensi, sekali wawancara itu bisa panjang. Didengar sama seluruh orang sampai bertahun-tahun kan. Selama dia menjabat masih kepake omongan dia. Betul. Tujuannya sih itu. Oke, jadi teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Barangkali closing statement ya, satu-satu dari Kak Samudi, kira-kira closing statement maksudnya. Dari host aja. Enggak, closing statement dulu, nanti baru kita tutup sama-sama gitu kan. Kak Samudi, harapan dan ininya apa buat acara kita ke depan? Yang pasti mudah-mudahan ini bisa berjalan berikutnya. Amin. Ya, 50 episode, 1000 episode. Iya, kayak tersanjung nggak ya? Iya. Tersanjung ya. Kalau Kak Abrian mungkin? Ya, kalau saya sama aja dengan Samudi. Jadi intinya lakukanlah apa yang mau kita lakukan, jangan terlalu banyak. Siap. Banyak pertimbangan, berpikir. Pokoknya lakukan dulu. Iya, siap. Setuju. Apapun itu kita hadapi bersama. Iya, benar. Kak Miki silakan. Yang pasti sih like, comment, dan subscribe. Kalau YouTuber beda ya. Iya, like, comment. Kita tunggu komen-komennya, pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan kita untuk tema kedepannya. Yang mau endorse kirim makanan ke sini. Iya. Boleh, kita udah mulai buka ya. Bisa langsung ke sini. Kak Ayus barangkali? Mungkin sama dengan yang lain, artinya ini adalah hal yang baik gitu kan, niat kita juga baik gitu kan, nggak banyak mikir, pokoknya kita langsung jalan gitu kan, dan juga ya butuh support dari semua teman-teman gitu kan, biar acara ini tetap bisa jalan. Kalaupun ada kritik dan saran boleh masukin ke kita gitu kan, dan jangan lupa kata Miki tadi, like Like dan subscribe. Baru sekali kita nongkrong udah mulai ketularan nih. Ini 3 kali nongkrong 25 tahun nggak umur? Langsung balik lagi. langsung muda lagi gitu. Mbak Fani silakan Mbak. Sama sih, cuma menambahkan aja, paling semoga acara atau komunitas yang kita bikin nanti bermanfaat untuk orang banyak. Terus udah itu aja. Kali-kali aja ke depan kita ada dapat AdSense dari itu. Kali itu udah hitungannya beda. udah enak. Apa kalau itu tuh? Nah itu mau ditanya. AdSense itu sama kayak Iklan. Oh. Nah, kita dapat. Kelihatan beda umurnya. Kalau dari cara ini udah kelihatan. Karena biasanya kan kalau orang tujuan terakhirnya itu jadi tetap jangan lupa like-nya. Ya pasti Komennya boleh dikit tapi subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.